Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Kuno Bayan. Masjid Bayan Bele merupakan salah satu benda cagar budaya yang sering disebut sebagai masjid tertua di Pulau Lombok. Tapi tidak ada catatan sejarah yang menulis dengan detail tentang kapan masjid ini dibangun. Yang jelas, masjid ini sudah berdiri sejak abad ke-15 Masehi dan dibangun oleh seorang tokoh ulama yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Seperti yang dapat dilihat, masjid ini masih utuh seperti ukuran dan bentuk aslinya, di mana atapnya berbahan sirip bambu, dindingnya berbahan bambu, dan lantainya berbahan tanah. Tapi tidak sembarang orang boleh masuk ke dalamnya. Bahkan yang boleh sholat hanyalah para kiai, yaitu Kiai Penghulu, Kiai Ketit, Kiai Lebay, Kiai Modin, Kiai Raden, dan Kiai Santri. Kapasitas atau daya tampung masjid ini hanya untuk 40 orang saja. Berbicara soal sejarah siapa yang membangun masjid ini, ada beberapa versi. Salah satunya versi yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun oleh Syekh Gaus Abdul Razak, seorang penyebar agama Islam di Bayan pada abad ke-16 Masehi. Versi lainnya disampaikan oleh juru masjid, yaitu Raden Palasari, yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun oleh Sunan Perapen pada abad ke-15. Menurut Babat Lombok, Sunan Perapen diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Sunan Giri, untuk berdakwah bersama dua orang murid ayahnya, yaitu Lembu Mangkurat yang diutus ke Banjarmasin, Datok Banda ke Makassar, dan Sunan Perapen sendiri ditempatkan di Pulau Lombok, Pulau Bali, dan Pulau Sumbawa. Pertama kalinya di Desa Bayan. Setelah berhasil menyebarkan dakwahnya lewat pegelaran wayang kulit, beliau kemudian mendirikan masjid ini sebagai pusat kegiatan kajian Islam. Walaupun dinamakan masjid, tapi fungsi masjid ini tidak sama seperti masjid-masjid pada umumnya. Masjid ini hanya akan digunakan pada saat perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Masjid ini
berukuran 9 kali 9 meter, di mana keempat tiang utamanya terbuat dari kayu nangka berbentuk silinder di setiap sudutnya, ditambah dengan 28 buah tiang keliling dengan ketinggian 1,25 meter dan tiang mihrab 80 cm. Di dalam masjid terdapat sebuah beduk kayu yang tergantung di tiang atap, sementara di depan pintu diletakkan sebuah gentong yang berfungsi sebagai penampung air wudhu. Demikianlah ulasan singkat tentang Masjid Kuno Bayan yang sudah tercatat sebagai benda peninggalan sejarah purbakala ini. Saya Ade Syarifah Amro'atus Soleha. Saya Daus Amroli Darussalam. Dan saya Rizky Azharatus Sita.